Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kurniawan Bonenemu. Sekarang kita sudah masuk ke modul yang ketiga, yaitu Formatting Cells and Worksheet. Kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu Apply and Modify Cell Formats. Pada bagian yang pertama ini kita disuruh untuk memformat semua karakter dalam sel yang dipilih. Misalnya sel B1. Di sini teman-teman bisa merubah pada font group dan pada tab home. Di sini teman-teman bisa merubah jenis tulisannya. Nah, seperti ini. Di sini tersedia banyak jenis-jenis tulisan atau font. Dan juga teman-teman bisa merubah ukurannya. Bisa juga mempertebal tulisan, memiringkan tulisan, ataupun menggaris bawahi. Sedangkan untuk bordernya teman-teman juga bisa menggunakan yang bottom border, nah seperti ini, ataupun yang misalnya no border bisa juga, atau yang all border. Nah seperti ini. Begitu juga untuk fill color. Misalnya sel F3, untuk fill color teman-teman bisa gunakan untuk mewarnai sel seperti ini, dan font color untuk mewarnai tulisan yang ada di sel tersebut. Nah seperti ini. Selanjutnya untuk memperbolehkan entry dalam kolom yang dipilih untuk wrap. Misalkan di sini pada sel I1 saya taruh nama saya. Nah, seperti ini. Lalu pada alignment group teman-teman klik yang wrap text. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut untuk meratakan entry dari kolom yang dipilih. Caranya teman-teman tab home seperti ini, dan pada alignment group di sini teman-teman bisa menerapkan entry dari kolom yang dipilih. Misalnya di sini saya pilih sel B1. Nah, sel B1 di sini teman-teman bisa menggunakan top align seperti ini, middle align, ataupun bottom align. Bisa juga align text left atau teks yang rata kiri seperti ini, atau juga bisa ke tengah dan rata kanan, atau align text right. Sedangkan untuk orientasinya teman-teman juga bisa memilih yang angle counter clockwise ataupun angle clockwise, vertical text, dan masih banyak lagi. Sedangkan jika teman-teman ingin memformat orientasinya, teman-teman klik yang format cell alignment. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk merubah ketinggian baris dan lebar kolom yang dipilih. Pertama, untuk merubah ketinggian baris, caranya teman-teman select terlebih dahulu sel yang ingin teman-teman rubah ketinggian barisnya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Misalnya sel B1 juga. Lalu pada sel group teman-teman klik yang format seperti ini dan klik yang row height. Lalu di sini teman-teman masukkan ketinggian kolom yang dipilih. Lalu teman-teman klik OK. Nah, seperti itu. Lalu untuk merubah lebar kolom yang dipilih, caranya teman-teman klik lagi format yang ada pada sales group dan klik yang column width dan masukkan lebar kolomnya. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Kembalikan lagi. Selanjutnya untuk menerapkan format data default ke sel yang dipilih. Misalnya sel I1,
teman-teman tap home dan pada number group teman-teman klik number format list. Lalu klik salah satu format yang ada di sini, misalnya format persen, dan tinggal teman-teman masukkan datanya, misalnya 9% atau 12%. Dia otomatis akan menggunakan format yang persen. Nah, seperti itu. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan simbol mata uang, persen, tanda koma, ataupun untuk menambah maupun mengurangi jumlah tempat desimal. Selanjutnya untuk mengcustom format. Caranya teman-teman klik anak panah kecil yang menghadap ke bawah ini pada number group dan pada format cell pada list kategori area, teman-teman klik yang custom. Lalu di sini tinggal teman-teman pilih formatnya. Di sini tersedia banyak format, lalu teman-teman klik OK. Nah, seperti itu. Jika teman-teman ingin menghapusnya, teman-teman klik lagi format yang sudah teman-teman buat, lalu teman-teman klik delete yang ada di sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu merge or split cells. Pada bagian yang kedua ini kita disuruh untuk menggabungkan ataupun memisahkan sel yang dipilih. Misalnya di sini saya pilih sel yang ada pada baris pertama. Untuk menggabungkan sel yang ada di baris pertama, caranya teman-teman select, lalu teman-teman tap home, dan pada alignment group di sini teman-teman tampilkan listnya. Lalu misalnya di sini saya klik yang merge and center. Nah, seperti ini. Dan jika teman-teman ingin memisahkan sel yang dipilih, tinggal teman-teman klik lagi merge and centernya yang ada pada alignment group dan teman-teman klik yang unmerged cells. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu create row and column titles. Pertama, untuk mencetak judul, baris, dan kolom pada setiap halaman. Caranya teman-teman tap page layout seperti ini, dan pada page setup group teman-teman klik yang print titles. Dan pada page setup dialog box, pada halaman sheet dan pada print titles area, teman-teman klik yang rows to repeat at top yang ini. Untuk teman-teman pilih baris yang berisi judul kolom yang ingin teman-teman cetak di setiap halamannya. Sedangkan yang columns to repeat at left itu teman-teman akan memilih atau menselect kolom yang berisi judul baris yang nantinya akan dicetak pada setiap halamannya. Dan jika sudah, teman-teman klik OK. Nah, seperti itu. Selanjutnya bagian yang keempat, yaitu hide or unhide rows and column. Pertama, untuk menyembunyikan baris atau kolom yang dipilih. Terlebih dahulu teman-teman pilih baris atau kolom yang ingin teman-teman sembunyikan. Lalu teman-teman tap home, dan pada cells group teman-teman klik yang format, dan pada format list pada visibility area teman-teman klik yang hide dan unhide, dan teman-teman klik yang hide rows, misalnya untuk menyembunyikan baris. Nah, seperti ini. Dan jika teman-teman ingin menampilkannya kembali, teman-teman klik yang teman-teman unhide rows-nya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang kolom caranya juga sama, teman-teman klik yang hide columns. Dan jika ingin menampilkannya kembali, teman-teman klik yang unhide columns. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu manipulate page setup option for worksheet. Pertama, untuk mengubah margin halaman ataupun header dan footernya. Di sini teman-teman tap page layout, dan pada page setup group teman-teman klik yang margin. Dan di sini sudah tersedia 3 margin yang bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan teman-teman, ataupun teman-teman juga bisa mengcustom marginnya dengan cara klik custom margin. Nah, di sini juga terdapat header dan footer yang bisa teman-teman ubah. Begitu juga bagian atasnya, bagian kiri, kanan, ataupun bawah margin. Jika sudah, teman-teman klik OK. Nah, seperti itu.
Selanjutnya untuk mengubah orientasi halaman. Di sini teman-teman kembali lagi ke page setup group, dan pada orientation di sini teman-teman tinggal pilih mau yang portrait ataupun landscape sesuai kebutuhan teman-teman. Selanjutnya untuk menskalakan lembar kerja saat mencetak, caranya teman-teman klik anak panah kecil yang ada pada sudut kanan bawah page setup group seperti ini, dan pada halaman page pada scaling area teman-teman klik yang adjust to, dan di sini teman-teman pilih mau berapa persen normal size-nya. Nah, seperti itu. Jika sudah, teman-teman klik OK. Sekarang kita masuk ke bagian yang keenam atau bagian yang terakhir, yaitu create and apply cell styles. Nah, misalnya di sini untuk menerapkan gaya ke sel yang dipilih. Caranya teman-teman tap home seperti ini, dan pada styles group teman-teman klik yang cell styles. Dan di sini tinggal teman-teman klik style yang ingin teman-teman terapkan. Misalnya style yang ini. Nah, seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya untuk gaya sel berdasarkan sel yang dipilih. Pertama, teman-teman select selnya. Lalu teman-teman klik cell style yang ada pada style group, dan teman-teman klik yang new cell styles. Dan pada style dialog box, pada style include area di sini, teman-teman uncentang kotak dari setiap elemen yang ada di sini yang nantinya teman-teman tidak ingin sertakan ke dalam gaya. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman beri namanya di sini. Jika sudah, teman-teman klik OK. Dan misalnya di sini jika teman-teman sudah buat stylenya, lalu teman-teman ingin memformatnya, tinggal teman-teman